Oh ya, mohon izin kita mulai, Bapak Ibu semua. Pak. Sekarang sudah jelas suaranya atau masih kecil suaranya, Bapak Ibu? Suaranya udah bagus. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ya, kenalkan ya, saya Setia Wijayanta ya, lengkapnya. Yang dalam kesempatan ini saya diminta oleh Pak Kapolri untuk ikut membantu dalam mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Oke. Mungkin di sini juga sudah ada yang pernah tahu saya ya, mungkin ya, banyak ternyata yang senior di sini. Ya, semoga saya tidak kualat ini mengajar di sini. Untuk mahasiswa total berapa ya untuk UNAS ini? 180-an, Pak. 180 ya. Nah, ini partisipan yang bergabung 129. 30. 30 dengan saya. Oh iya, betul. Ini tidak apa-apa ya, kita mulai saja ya, tidak perlu menunggu lengkap. Oke, monggo Pak. Oke, jadi dalam kesempatan ini saya tim dengan koordinator Pak Diar, mungkin tadi juga sudah disampaikan materi oleh Pak Sugiarto ya. Nah, ini saya diminta melanjutkan materinya dengan tema sistem manajemen basis data. Nah, ini mungkin baru atau mungkin ada juga yang sudah pernah mempelajari sebelumnya, Bapak Ibu semua. Ini untuk supaya tahu, saya ingin tahu dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu belum dari pengertian basis data itu apa ini. Jadi sebelum kita lanjut masuk ke materi, kira-kira sudah tahu semua belum apa itu basis data? Nih, mungkin silakan Bapak Ibu ada yang bisa menjawab apa itu basis data. Izin Pak. Nih, monggo. Bisa. Menurut saya itu database atau basis data itu sebuah kumpulan, tapi yang berisi sebuah data-data, tapi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah itu tuh kayak perumpamannya itu kayak ada sebuah wadah yang berisi data tapi disimpan dalam suatu program. Contohnya seperti kayak nama, NIM. Nah di situ kan banyak data-data yang disimpan dalam suatu yang disebut database seperti itu. Wah, menurut luar saya biasa. Bisa ini ya, lengkap nih jawabannya. Ada yang
sepakat dengan jawaban Ibu atau Mbak ini? Oh, Mbak Anissa ya. Ada yang sepakat dengan jawaban Mbak Anissa ya? Sepakat. Ada yang memiliki jawaban lain, monggo, Bapak Ibu. Data itu dari jawaban Mbak Anissa tadi merupakan kumpulan data ya, Mbak Anissa ya. Iya Pak, betul, kumpulan data. Data yang terhubung Ya, dan disimpan dalam program ya. Gimana? Iya betul seperti itu. Ya. Semua setuju dengan pendapat ini? Setuju. Setuju ya? Nggih. Oke, baik. Nah, ini artinya semua sudah pernah mengenal apa itu basis data. Nah, saya anggap mengenal ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi belum atau sebenarnya memiliki pendapat lain tapi belum disampaikan, ini saya tidak tahu, jadi saya anggap ini sudah mengenal ya. Jadi seperti itu tadi yang disampaikan Mbak Anissa tadi kurang lebih apa ya, sudah bisa mewakili pengertian dari basis data. Tapi nanti secara lebih mendalam akan kita pelajari dalam materi perkuliahan ini. Oke, jadi nanti setelah kita mempelajari materi perkuliahan ini, nanti diharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua ini dapat mengetahui apa itu basis data, kemudian apa itu sistem manajemen basis data. Nah, itu nanti fokus yang akan kita pelajari selama berapa nggih? Mohon maaf tadi waktunya. Sampai jam 12, Pak. Sampai jam 12, berarti 2 jam ya. Sampai jam 12. Nah, ini mudah-mudahan nanti materi ini bisa tersampaikan, dan bila ada hal-hal yang kurang jelas nanti silahkan ditanyakan. Langsung diinterupsi nggak apa-apa. Masih kurang jelas, nonton. Oke, sebelumnya saya share dulu materi yang akan kita pelajari. Nah, ini sudah muncul? Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah mendengar semua pendapat dari Mbak Anissa mengenai basis data ya, yaitu kumpulan data yang terhubung oleh sebuah program, kemudian bisa diakses oleh pengguna. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke apa itu basis data secara teori, mungkin saya juga perlu tahu. Nah, ini tadi kan berasal dari dua suku kata ya, basis dan data. Nah, data itu sendiri apa ya? Ini sebelum kita
masuk lebih dalam apa itu data ini. Ada yang bisa jawab lagi? Coba. Nah, tadi sudah tahu basis data, tapi data itu apa sih sebenarnya? Sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Terima kasih Bu Afiah. Oke. Nah, dari Bu Afiah, Ibu atau Mbak ya? Ibu ya. Sebuah informasi ya, data itu sebuah informasi ya, Bu Afiah, yang bisa Manfaatkan dimanfaatkan orang lain. Apakah ada yang tidak sependapat? Menambahkan, Pak. Iya, monggo Bu. Kumpulan fakta-fakta. Kumpulan fakta-fakta. Nah, ini tadi kalau Bu Afia itu informasi yang bisa dimanfaatkan, tapi kalau Bu Titi ini tambahkan kumpulan fakta-fakta. Saya menambahkan, Pak. Monggo Pak. Jadi sekumpulan angka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekumpulan angka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi ini ada 3 tadi. Bisa juga Pak Setia, kumpulan data-data yang terorganisir, ya, yang biasanya disimpan dan bisa diakses secara elektronik. Itu disebut dengan basis data. Iya, untuk datanya sendiri, untuk datanya apa, Bu? Hasil dari pengamatan atau pengukuran, Pak. Oke, hasil dari pengamatan atau pengukuran. Putri, hasil pengamatan atau pengukuran. Nah, ini. Wah, ternyata ini bermacam-macam ya ini. Variasi ini. Ada lagi, silakan, monggo. Sebetulnya hasil dari pengamatan dan pengukuran tetapi belum mempunyai makna, Pak. Pengamatan dan pengukuran tapi belum mempunyai makna. Nanti kalau sudah dikonversi dalam bentuk presentasi baru mempunyai makna. Misalnya demikian. Oke. Baik. Ya, itu disimpan dulu ya Bapak Ibu, nanti kita di materi selanjutnya akan kita bahas apa itu data dan apa itu informasi. Nah, sekarang ini saya ada sebuah cerita atau kasus. Ya. Jadi ini ada perusahaan namanya Walmart. Ya. Ini adalah sebuah perusahaan retail ya dari Amerika, itu berdiri tahun 1964. Kemudian menempati posisi pertama sejak tahun 2014 ya. Dan pada tahun 2018 ini Walmart meraup penghasilan 514 miliar dolar Amerika. Ya, atau sekitar 7,631 triliun. Nah, perusahaan ini memperkerjakan 2,2 juta pekerja dan melakukan produksi atau memproduksi. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana Walmart ini ya memproses banyaknya data ini? Ya, tentunya 2,2 juta pekerja itu bukan yang sedikit ya, bukan kerja yang sedikit, jadi sebenarnya sangat banyak. Nah, ini bagaimana ini Walmart ini memproses datanya? Dan
bagaimana mereka mengumpulkan itu semua, ya, dan bisa mengambil lagi secara tepat, ya, untuk mengambil keputusan, ya, oleh pengambil keputusan kapanpun mereka mau. Ini kira-kira jawabannya kenapa ini? Bisa bagaimana dia bisa mengukur secara cepat dan dia bisa mengumpulkan data-datanya itu secara lengkap dan dia bisa mengambil kembali secara cepat data-data itu kalau pengambil keputusan itu atau pimpinannya itu menginginkan data-data itu saat itu juga. Tentunya Walmart memiliki database, Pak, yang terhubung dengan big data. Ya, tepat sekali. Wah, luar biasa ini Bu Afiah. Jawabannya adalah ini, ya, basis data, ya, betul sekali ya. Nah, ini bahkan Bu Afiah ini sudah lebih jauh lagi tentang big data, ya. Wah, kita database saja belum selesai dibahas sudah tahu big data, ya. Luar Baru biasa diajar ini. Pak Diar, Pak. Oh iya, ya. Kemarin sudah disampaikan big data, ya. Katanya calon profesor, Pak. Alhamdulillah. Ya, betul ya. Jadi itu tadi ada basis data atau biasanya bahasa Inggrisnya database. Nah, database ini jadi ini mungkin yang sudah pernah mempelajari ya seperti mengulang, tapi ini bagi yang belum adalah suatu hal yang baru ya. Database itu atau basis data ini sebenarnya juga sudah lama ya, sudah ada sejak lama dan sudah digunakan di kehidupan sehari-hari dan di organisasi, ya, tapi mungkin jarang kita tahu apa itu database. Nah, database itu adalah tadi ya struktur khusus ya, yang memungkinkan sistem berbasis komputer untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara cepat. Karena apa? Data itu sebenarnya kan sudah ada di sekitar kita dari dulu, dari awal kita di kehidupan ini sudah ada data. Nah, tapi bagaimana data itu disimpan, dikelola, dan ketika diambil kembali bisa dilakukan secara cepat itu adalah menggunakan database. Basis data atau database. Nah, basis data atau database ini menjadi komponen utama ya, pendukung sistem yang bekerja dengan kita di kehidupan sehari-hari ya. Dalam kasus apapun ya. Jadi ini tidak hanya kalau dulu tadi kasusnya kan di Walmart ya. Walmart itu adalah perusahaan perdagangan ya. Nah, kalau organisasi yang lain seperti apa ya, sama membutuhkan basis data. Bahkan kalau di kampus ya perlu juga ada basis data ya untuk menyimpan data-data mahasiswa, data-data akademik, kemudian data-data alumni ya. Lalu kalau di rumah sakit seperti apa? Di rumah sakit sama juga membutuhkan basis data karena di dalamnya juga ada data pasien, ya, data
kepegawaian, data keuangan, dan data-data itu perlu untuk disimpan, ya. Perlu untuk disimpan dan dikelola. Ya. Apa perlu dikelola karena nanti akan digunakan kembali. Jadi ketika akan digunakan kembali itu ketika menggunakan database atau basis data ini, data bisa digunakan kembali secara cepat. Sehingga apa? Ketika data yang dihasilkan itu cepat, maka tepat ya tentunya. Keputusan yang diambil itu juga akan tepat ya. Ya, keputusan itu diambil kan dari informasi. Kita mengambil keputusan itu kan berdasarkan informasi. Nah, informasi ini adalah produk dari data. Itu adalah produk yang dihasilkan oleh data. Jadi data ketika diolah itu akan menjadi informasi. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Tidak ada? Bisa dipahami ya? Berarti data itu sendiri gimana, Pak? Nah, data itu sendiri gimana? Ya, nanti ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini tepat sekali. Jadi tidak ada pertanyaan ya tadi, belum kita lanjut ya. Mengenai pengertian ini. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan tadi. Pertanyaan Bu Afiah ya. Data itu sendiri apa? Nah, secara pengertian, sebenarnya data itu adalah fakta mentah. Sesimpel ini. Data adalah fakta, ya, fakta mentah. Yang belum berarti apapun. Ya, seperti tadi. Ada yang sudah mengungkapkan, jadi data adalah apa tadi yang belum memiliki arti atau mentah, masih fakta. Fakta itu apa ya? Sesuai kenyataan. Ya, sesuai kenyataan. Ya. Kenyataan yang ada di dunia ini. Itu adalah fakta. Nah, fakta mentah itu belum ada artinya. Nah, kita sering tertukar kadang ya, atau apa terbolak-balik antara data dan informasi. Ya, padahal maknanya beda ya, antara fakta, antara data dan informasi. Ya, seringkali kita tertukar. Saya minta datanya ya untuk pengambilan keputusan ya. Nah, padahal pengambilan keputusan itu yang dibutuhkan apa? Data atau informasi? Informasi. Ya, informasi. Nah, informasi asalnya dari mana? Dari data yang sudah diolah. Oke, betul sekali, data yang sudah diolah ya. Data yang sudah diolah itu akan menjadi informasi. Ya. Itu yang seringkali kita masih terbolak-balik ya. Kita minta data dan informasi. Ini mana yang data, mana yang informasi. Nah, ini contohnya ini. Ini contoh dari data kuesioner online. Ya ini kan belum ada maknanya ya. Ada maknanya nggak kira-kira ini? 100.
Mungkin kalau sudah dibikin presentasi baru bisa punya makna. Iya. Kalau yang data itu belum ada maknanya, Pak. Belum ada, nggih. Betul sekali, Ibu. Kalau belum diolah ya ini belum ada maknanya, belum ada datanya, belum ada artinya. Karena hanya angka, kode, angka 01, 10 seperti itu. Belum ada maknanya. Tapi ketika nanti sudah diolah, misalkan dengan persentase tadi contohnya, atau misalkan dicari hubungannya ya, antara variabel satu dengan variabel yang lain, ya, berhubungan nggak ini, atau ada pengaruhnya enggak. Nah, itu baru hasil dari pengolahan itu namanya apa, Bapak Ibu? Informasi. Sekarang bagaimana, sudah tahu perbedaannya? Sudah jelas, nggih? Perbedaan antara data dan informasi. Jadi kalau data itu masih fakta mentah, belum ada artinya. Tapi ketika sudah diolah menjadi informasi, ya itu sudah ada maknanya ya, atau artinya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Sementara lanjut. Belum, nih. Jadi itu ya, paling tidak ini sudah bisa membedakan mana yang data dan mana yang informasi. Jadi tidak langsung. Nah, ini ada karakteristik data ya. Nah, data yang baik menurut Partini Bambang ya, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah akurat. Akurat ini artinya lengkap dan tepat ya, dalam keadaan tertentu. Ya, artinya kalau datanya lengkap dan tepat ini berarti akurat. Ya, kadang ada yang kalau kita ketika di rumah sakit kan sering di bagian pendaftaran itu pasien datang ya, hanya mengisikan nama tapi tanggal lahirnya lupa ya. Terus kadang-kadang alamat juga tidak diisi, terus kemudian golongan darah tidak tahu misalkan. Nah ini nanti efeknya apa? Datanya seperti apa? Kalau tidak lengkap, berarti tidak akurat. Tidak diambil kesimpulan. Tidak akurat, Pak. Akurat. Nah, kalau tidak akurat, yaitu tadi karena data itu yang diolah akan menjadi informasi, maka informasinya akan menjadi akurat atau tidak? Tidak, gitu. Tidak valid. Tidak valid juga informasinya ya. Nah, itu karena ada prinsip itu apa? Partini Bambang. Get back out ya. Jadi ketika yang dimasukkan itu sampah, yang keluar juga akan sampah. Ya. Di sini kalau datanya itu data yang tidak lengkap dan tidak tepat, itu juga akan menghasilkan informasi yang tidak tepat pula. Kemudian valid ya. Valid ini artinya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Lalu continue, ya, terus menerus, pengumpulannya tidak terputus. Kemudian reliable. Reliable ini dapat diandalkan dan dipercaya.
paling tidak ada 4 kriteria. Seperti ini gambar. Nah, kemudian ini ada hierarki data ya pada sebuah basis data. Ya, jadi sebuah basis data ini contohnya. Basis data secara penuh, ini di bawahnya ada file. Ya, kita sering ya dengar kata file ya. Sudah tidak asing lagi ya. Filenya dikirim, filenya dihapus, filenya diubah. Ya. Nah, ini kalau di bawahnya database itu ada file. Ya. Kemudian di bawahnya file ini ada record namanya. Record. Kemudian di bawahnya record ini ada field. Di bawahnya field lagi ada byte, ya. Di bawahnya byte ada bit. Di paling bawah ini bit namanya kalau di dalam basis data. Nah, apa ini semua ya? Pengertiannya kalau dari bawah tadi ya, bit itu atau panjangannya binary digit ya. Itu adalah satuan data terkecil yang dapat diolah oleh komputer. Jadi kalau satuannya itu bit berarti kecil kan, satuannya paling kecil. Nah, di bawahnya di atasnya ada byte ya. Nah, byte ini artinya kumpulan bit-bit ya ini. Nah, bit ini yang mewakili satu karakter. Nah, jadi kalau bit ini binary ya, binary itu hanya 1 0 itu, dan jadi angka data di komputer itu hanya diwakili oleh 0 dan 1, 0 dan 1 seperti itu, tapi sangat banyak. Nah, kumpulan dari bit ini tadi namanya byte. Nah, byte ini mewakili satu karakter, ya, bisa berupa satu huruf, ya, angka, simbol, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita punya file apa ya, foto misalkan, itu kan ada berapa megabyte. Nah, mega itu 1000, mega itu juta ya, maaf. Ya. Kalau kilo itu 1000. Jadi kalau kilobyte ya berapa ribu byte. 1 byte itu ada berapa bit. Ini lebih kecilnya itu nanti bit. Nah, itu berarti kalau byte-nya semakin besar berarti ukurannya atau data yang ada di dalamnya itu besar pula. Kemudian di atasnya byte tadi ada field, ya. Nah, field ini kumpulan karakter ya yang membentuk satu atau sekelompok kata ya. Misalkan contoh ini nomor rekam medis, ya. Kemudian ada icon, image, gambar, video, dan lain sebagainya. Itu diwakili oleh field. Nah, di atasnya field ada record. Nah, record ini adalah satu kelompok field, ya, jadi kumpulan field. Misalkan rekam medis pasien X. Nah, di dalamnya ada kesatuan dari nama pasien, nomor rekam medis, golongan darah, diagnosa, hasil pemeriksaan, dan lain-lain. Kemudian di atasnya record itu ada file.
file itu artinya satu kelompok record, jadi kumpulan dari record yang terkait. Nah, kemudian di atasnya file ada database, ya. Bisa diartikan kumpulan sejumlah file, ya, yang terkait. Nah, itu tadi ya hierarkinya data ya pada basis data. Database. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang dimaksud folder itu masuk ke yang mana, Pak? Di atasnya file atau seperti apa? Terima kasih Bu Widi. Jadi Bu Widi, untuk folder kalau dalam basis data itu tidak termasuk. Jadi folder itu hanya pengkategorian, jadi kayak apa ya? Untuk memudahkan kita dalam menamai kumpulan ini. Jadi kalau mungkin kalau di sini mungkin bisa disamakan dengan database record ya. Jadi di sini di dalam record itu atau apa ya, atau database ya mungkin. Karena ini berbeda, kalau folder itu kan ada di dalam penyimpanannya. Tapi kalau database ini apa namanya? Sekumpulannya. Jadi apa ya namanya? Metodenya ya, di dalamnya hierarki ini ada file, ada record sampai paling terkecil ini bit ini. Jadi kalau di dalam database ini kita tidak mengenal foldernya ini saya disimpan di mana, itu sudah tidak dipikirkan. Jadi yang mikir sudah nanti namanya adalah database management system. Jadi nanti yang mikir nanti mau disimpan di, misalkan ada harddisknya di mana, itu yang mikir sudah namanya nanti database management system. Itu nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, tapi kalau di hierarki data sendiri ini untuk folder ini tidak termasuk, karena itu berkaitan dengan fisiknya. Tapi kalau ini lebih ke struktur yang ada pada basis data itu sendiri. Jadi hanya ini. Itu ya Bu Wiji. Oke, Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Pak Setia. Berkaitan dengan info atau materi yang disampaikan Pak Setia, yang di apa namanya, nanti secara sistem aplikasi itu akan menyimpan sendiri. Mungkin nanti ada sedikit tambahan begitu Pak, kami diberi informasi, diberi ilmu gimana cara menyimpan yang di apa istilahnya mungkin pemula seperti saya, materi-materi di cloud, jadi secara cepat kita bisa memanggil lagi gitu Pak, mungkin. Bu Siti, terima kasih pertanyaan. Nanti berarti prakteknya gitu ya? Cara menggunakannya gitu. Jadi prakteknya kan secara simpelnya adalah kita memasukkan materi-materi mungkin kita di cloud tadi sehingga kita bisa memanggil secara cepat. Terima kasih Pak Setia. Sami-sami Bu Titi. Jadi baik Bapak Ibu, nanti untuk lebih mendalami pemahaman tentang basis data, nah kita nanti bisa menggunakan aplikasi yang sebenarnya cukup sering ada di komputer kita, itu namanya Microsoft Access. Bapak Ibu sudah ada di komputer, nanti kita
coba gunakan, ya kita demokan cara membuat database itu seperti apa, ya menggunakan aplikasi yang sederhana. Tapi kalau nanti menggunakan yang database management system yang lain, nanti mungkin saya demokan saja karena untuk teknisnya terlalu rumit. Nanti kalau diaplikasikan itu agak kurang mudah untuk dipahami. Nanti mungkin akan menggunakan yang paling sederhana adalah menggunakan akses saja. Jadi, supaya kita tahu seperti apa struktur dari database itu sendiri. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan kalau gitu, kalau tidak ada lagi mungkin silahkan. Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Nah ini data life cycle proses ya, atau siklus hidup dari pemrosesan data. Ya, tadi ini dari data source, data ini kemudian akan masuk ke data warehouse. Di data warehouse ini dia akan memiliki metadata. Kemudian dari data warehouse ini akan didistribusikan ke data mart. Nah, dari data mart ini ada kelanjutannya, yaitu bisa dilakukan query atau OLAP. Ini OLAP ini semacam apa ya, online analisis processing. Jadi untuk melakukan analisis secara online, ya, atau ya, seperti yang disebutkan tadi oleh yang pernah disampaikan Pak Diar ya, tentang big data ya. Jadi big data itu ada di sini. Ya, nanti ada online analisis ya, processing. Jadi dengan big data itu kita bisa menganalisis data-data yang sudah terkumpul di data warehouse ini, ya, dan sudah didistribusikan di data mart. Kita bisa lakukan analisis. Ya. Kemudian dari hasil analisis ini, ya, di sini juga bisa dikombinasikan dengan DSS ya, atau Decision Support System ya, atau sistem untuk pengambilan keputusan, ataupun AIS ya, atau Executive Information System ya. Ini untuk sistem informasi untuk eksekutif atau untuk pimpinan, biasanya untuk pengambilan keputusan juga. Nah, dari ini akan menghasilkan data visualisasi ya, visualisasi data ya. Jadi nanti akan ditampilkan datanya seperti apa dan akan sebagai pendukung keputusan. Atau di sisi lain menggunakan data mining. Data mining itu berarti kita menggali data yang ada di data warehouse sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya. Jadi dengan data mining ini akan menghasilkan pendukung keputusan maupun akan menghasilkan knowledge ya, atau pengetahuan, dan juga digunakan untuk kebutuhan manajemen. Jadi itu ya harusnya, dan itu nanti akan masuk lagi, bisa terumpan balik lagi masuk ke apakah itu di internal data, eksternal data maupun personal data. Ya, kalau knowledge itu biasanya dilakukan oleh expert, nanti akan masuk ke personal data.
Nah, dari mana sumber data? Ya, pertanyaannya. Dari mana saja sumber data itu? Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Tergantung data apa dulu, Pak. Kalau data di rumah sakit ya bisa dari pasien, Ya. dari pegawainya. Ya. Dari secara langsung maupun tidak langsung, Pak. Secara langsung maupun tidak langsung. Baik. Ya. Kalau langsung seperti apa? Kalau langsung itu dari langsung yang bersangkutan, misalnya kalau apa? Kalau yang secara langsung misalnya data objektif, data subjektif, langsung laporan dari yang bersangkutan. Kemudian yang tidak langsung itu melalui orang lain. Oh, baik. Orang lain Jadi kalau langsung kita mencari sendiri ya, secara langsung ya. Ya. Tapi kalau tidak langsung itu dari data dari orang lain. Dari orang lain. Ada lagi? Dari mana? Tadi ada dua, ada langsung, tidak langsung. Ada lagi yang lain? Dari customer. Dari customer. Yeah. Sumbernya ya, tadi. Jadi ini sumbernya ini dari mana? Tidak ada? Ya. Ini yang lain. Yang masih fresh graduate ini mana suaranya ini? Ada ya ini yang fresh graduate juga ya? Ya, kan. Halo. Ya, Pak. Ya, silakan Aida. Dari mana sumber data? Mana saja? Ayo, yang fresh graduate jangan mau kalah ini. Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau untuk sumber data itu kita bisa mendapatkannya kalau untuk penelitian itu kita bisa melalui wawancara atau kuesioner untuk kegiatan-kegiatan, pengisian kuesioner atau wawancara secara langsung. Pengumpulan informasi-informasi dari data yang mungkin sudah terdata dari database sendiri, ini seperti itu. Akan langsung ya. Jadi, pengumpulan data secara langsung, kemudian sama berarti ya, langsung. Kuesioner. Sumbernya. Kalau langsung tidak langsung itu kan lebih ke sekunder. caranya ya, metodenya. Nah, kalau sekarang ini sumbernya, sumber datanya itu sendiri itu didapatkan dari mana? Hasil pengukuran, Mbak. Hasil pengukuran.
Dari observasi, wawancara, pengamatan, kalau itu apa Pak? Observasi, pengamatan. Yang diobservasi ya. Data mana? Caranya. Cara memperoleh data Pak. Ya, kalau sumbernya apa Bu Afia? Kalau sumbernya dari mana? Ya, karena data itu ada primer dan sekunder, maka kalau yang primer itu yang langsung diperoleh dari sasaran. Tergantung data itu data apa dulu kan Pak, kita mau. Ya, hampir jawab ini sebenarnya. Primer, sekunder. Nah, dan di diagram tadi, di bagian tadi sebenarnya sudah ada. Ya. Nah, di sini sumber datanya, sumber atau data source-nya. Data, eksternal. Ya. Internal data, eksternal, dan personal data. Ya, nah, jadi sumbernya ini ya. Internal, eksternal, atau personal. Nah, ini kalau sumber data ya. Internal itu berarti kalau kondisi data dalam misalkan organisasi, ya organisasi itu. Ya, kalau eksternal itu yang dari luar. Nah, kalau personal itu yang expert tadi, yang atau hasil knowledge, ya, hasil knowledge baru itu bisa dimasukkan dalam personal data. Nah, ini ya, ada 3 sumber data dalam informasi biasanya dalam basis data ya. Nah, ini ada data internal, itu data yang ada dalam satu organisasi ya. Contohnya tadi ada data pasien, pegawai, medis, keuangan, lab, radiologi, dan lain-lain. Eksternal ya ini berasal dari luar, ya, luar organisasi yang tidak bisa dikendalikan. Ya, contohnya adalah peraturan pemerintah atau harga pasar atau kondisi pesaing, kurs mata uang, ya, kemudian bencana alam atau ada data mengenai kondisi darurat ya, keadaan perang, itu yang tidak bisa dikendalikan ya, data luar. Nah, kalau data private atau data personal itu adalah data mengenai kepakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan ya. Ini tadi yang misalkan mau kita wawancarai atau kita observasi, nah ini termasuk ke data personal, mendapat dari user mengenai variabel ya yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah ya, atau nilai dari satu variabel itu. Nah, data itu bersifat subjektif, data personal. Biasanya pendapat mengenai suatu seorang. Nah, tadi ada data mat, istilah data mat ya, adalah bagian kecil dari data warehouse atau gudang data. Data warehouse itu artinya gudang data. Nah, ini data mat ini untuk memenuhi kebutuhan para pengguna ya di masing-masing divisi. Jadi kalau database-nya itu sudah tersusun dengan baik, nah, maka akan menghasilkan ini data mat. Ya. Jadi kalau misalkan divisi itu butuh data itu tidak perlu membuat sendiri-sendiri. Jadi data itu sudah bisa dilayani
oleh data mat ini. Misalkan dari keperawatan nih butuh data pasien, ini tinggal ambil dari data mat yang disediakan oleh bagian pendaftaran. Kemudian untuk mengetahui riwayat kesehatan dari pasien X, nah ini disupport oleh data mat yang dihasilkan oleh rekam medis ya, divisi rekam medis, atau data-data yang lain misalkan untuk penunjang medis ya, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Kemudian kalau data warehouse itu adalah tempat untuk menyimpan ya seluruh data ya yang terorganisir berdasarkan subjek untuk mendukung pembuatan keputusan. Jadi untuk menyimpan data itu namanya data warehouse, dari gudang data, gudangnya. Data mat ini yang mendistribusikan. Kamu butuhnya apa? Kalau data warehouse ini untuk menyimpan ya, dari aplikasi pendaftaran, dari aplikasi acuan keperawatan, dari aplikasi apalagi penunjang medis, aplikasi farmasi. Nah itu masuk semua ke data warehouse ini. Kalau yang sistemnya itu sudah baik, jadi kita memiliki gudang data. Nah, kemudian ada istilah lagi metadata. Nah, metadata itu adalah data yang terkandung di dalam data yang lebih luas. Ya. Jadi kalau kita pernah punya suatu file, ya misalkan foto tadi, di dalamnya itu ada metadatanya atau rincian data yang lebih luas. Contohnya kalau foto tadi, di dalamnya itu ada informasi foto itu kamera jenis apa yang digunakan untuk foto, nah itu metadata. Terus kecepatan pengambilannya berapa, ukuran filenya berapa, kemudian merek fotonya, kameranya apa, sudah pernah diedit atau belum. Soalnya kuwi sidone duit kuwi. Nggo bangun. Halo, silakan. Ada pertanyaan? Tanya Pak. Silakan Bu Titis. Kalau misalnya untuk saat ini, katakanlah misalnya di rumah sakit ada ketersediaan tempat untuk ruang isolasi COVID, kemudian obat-obatan yang tersedia stoknya berapa, itu masuk di data apa Pak? Maaf, bisa diulangi Bu? Untuk saat ini misalnya kan untuk rumah sakit masing-masing, itu ketersediaan tempat tidur untuk ruang isolasi, termasuk misalnya persediaan obat-obatan, itu masuk ke data apa ya Pak? Sampai dengan, kan kita bisa klik aplikasi, kemudian bisa melihat itu berarti masuk data apa dari ini Pak? Ya ini di data mat Bu. Data mat. Sudah didistribusikan data ini kan, kalau tadi keterisian tempat tidur misalkan bornya berapa, nah ini sudah disediakan oleh data mat ini yang diambil dari gudang data, dari data warehouse. Nah, gudang data ini didapatnya dari mana? Dari divisi rekam medis misalkan, mengirimkan jumlah penggunaan tempat tidur tiap hari berapa. Nah, ini nanti data ini akan didistribusikan oleh data mat ini, ya, tergantung kemana, mau ke eksternal ya berarti nanti ke aplikasi eksternal, misalkan ke SIRS ya, sistem informasi rumah sakitnya, atau ke mana, atau ke dinas kesehatan, atau ke Kementerian Kesehatan, seperti itu. Ya, jadi oleh data mat ini Bu, kalau di dalam sebuah database.
Ya, ada lagi? Terima kasih. Ya Pak, metadata itu maksudnya data yang lebih luas itu gimana Pak? Jadi bagian dalam sebuah data itu ada rincian datanya, itu namanya metadata. Jadi sebuah data ada lagi di dalamnya, itu data lagi. Contohnya gimana Pak? Contohnya tadi saya contohkan foto. Jadi misalkan Ibu punya file foto, Ya. data foto. Nah, di dalam data foto itu di dalamnya terkandung data lagi, Bu. Misalkan merek kamera yang digunakan untuk mengambil, kemudian kecepatan kamera waktu mengambil berapa, cahayanya berapa, ISO-nya berapa, kemudian sudah pernah dilakukan editing dengan software belum, atau ini yang membuat tanggal berapa, dibuat tanggal berapa, diubah tanggal berapa. Nah, itu adalah metadata. Berarti rincian datanya itu yang dimaksud metadata. Ya. Jadi secara lebih luas kan nggak mungkin kalau semua ditampilkan, Bu. Jadi data itu disimpan dalam sebuah metadata. Nah, nanti perluannya apa? Nanti ada namanya data forensik, Bu. Dulu kalau Ibu pernah ingat kasus apa dulu awal-awal itu foto asli tidak ya? Ya, foto asusila oleh seorang artis. Nah, itu bisa diforensik. Jadi ini foto ini benar-benar asli atau enggak, pernah dilakukan perubahan atau belum, itu dari metadatanya itu. Oh, enggak. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, itu semua. Matur nuwun. Sami-sami. Ada lagi mungkin? Nah, kemudian ada lagi data visualization atau penayangan data yang telah diproses, atau informasi ya, ini tadi data telah diproses dalam format teks atau grafik ya, atau tabel dan lain-lain. Jadi tadi ketika data itu sudah sampai ke data mat, ya, kita bisa lakukan analisis. Ya. Misalkan kita tahu rumah sakit seluruh Indonesia berapa, nah, kita bisa lakukan analisis. Untuk apa? Untuk prediksi mungkin. Barangkali bisa digunakan untuk prediksi ya, di 3 bulan ke depan itu nanti kemungkinan bornya akan berapa. Apakah trennya akan turun atau naik, itu bisa dilakukan analisis. Nah, apalagi didukung dengan big data tadi, ya, dengan adanya big data itu kita bisa mengolah data secara cepat. Dan data itu sangat besar, kita bisa kumpulkan tidak hanya dari data rumah sakit saja, kita bisa kumpulkan data bor itu dari data-data media sosial misalkan. Nah, misalkan data media sosial itu sentimen masyarakat mengenai bor ini gimana ya? Kalau saat COVID ini bornya kok tinggi semua tiap rumah sakit. Nah, ini sentimen masyarakatnya seperti apa? Kita bisa lihat dengan big data itu. Ya, kita bisa lakukan analisis, ya, dan kita bisa mengambil putusan ya, kalau di tataran pimpinan pemerintahan, ya, itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dari data yang bisa diambil tadi. Kemudian ini ada data governance ya, yaitu metode untuk mengatur ya, mengelola seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi. Dengan adanya data governance ini kita bisa mengatur
Ini data-data yang diperlukan di organisasi kita ini yang mana saja, yang belum lengkap yang mana. Nah, ini metodenya untuk mengatur data governance. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ini belas 20 ya, 20. Jadi masih 40 menitan. Ini kita masih membahas basis data ya, belum ke manajemen basis data, manajemen basis data. Karena nah ini mudah-mudahan bisa tersampaikan ini materi basis data dan sistem manajemen basis data itu sebenarnya kalau dulu saya waktu kuliah S1 itu ini satu mata kuliah sendiri. Jadi ini dibuat hanya satu pertemuan, mudah-mudahan ini bisa dipahami Bapak Ibu semua. Luar biasa. Nah ini data itu merupakan bangunan dari informasi. Informasi ini dibangun dari data. Kemudian informasi menghasilkan pemrosesan data ya. Kemudian informasi digunakan untuk level the meaning of data, untuk memaknai data ya. Jadi data yang bermakna itu berarti informasi. Kemudian akurat, relevan, waktu, ya itu adalah kunci untuk pengambilan keputusan. Kemudian pengambilan keputusan yang baik adalah kunci bagi berlangsungnya sebuah organisasi. Jadi tadi sangat berhubungan ya, mulai dari data, informasi, kemudian informasi yang baik yang akan menghasilkan pengambilan keputusan yang baik pula untuk organisasi itu sendiri ya. Nah, komponen-komponen dari sistem manajemen data ini kayak basis data itu baik, perlu dilakukan kartu-kartu silakan. Pertanyaan? Oh ya wis yang lain mungkin bisa di mute ya, kasihan Pak Setia ini. Bu Afiah kayaknya yang enggak di mute. Boten, saya enggak ada. Tidak lanjutkan ya. Tapi saya lihat Mbak Istingana tuh lah pasti. Ya, jadi komponen-komponen dalam subsistem manajemen data
ada database sistem pendukung keputusan tadi. Kemudian ada sistem manajemen basis data atau sistem manajemen database. Kemudian ada directory data. Lalu ada fasilitas query. Ini komponen-komponen dalam manajemen basis data. Nah, tadi database sudah pengertiannya ya, jadi kumpulan data yang saling terkait ya dan terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan dan struktur sebuah organisasi dan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang atau aplikasi. Jadi dapat digunakan oleh multi user namanya, atau banyak pengguna. Kemudian ini ada penetapan data ya, menurut Bloom ya. Ada data status kesehatan masyarakat, data sakit, data sehat, data status kesehatan lain, berat badan, tinggi badan, data dasar kependudukan. Kemudian ada data apa lagi? Data apa? Data? Saudara semua? Lingkungan? Ya, data lingkungan. Contohnya apa, Bu? Data lingkungan. Misalnya pada daerah yang pegunungan yang endemis gondok, kekurangan yodium, sehingga ini akan memberikan apa namanya nanti informasinya sehingga sebagai bahan atau dasar pengambilan keputusan pemberian lipiodol, gitu Pak? Ya, betul, Bu. Jadi ada lagi mungkin. Yang fresh graduate? Nah, misalkan data sanitasi ya, sanitasi yang kurang baik dan di daerah aliran sungai yang masyarakatnya masih belum menggunakan jamban ya, atau masih buang air di daerah aliran sungai. Nanti itu lingkungan yang pasca banjir sehingga menyebabkan munculnya penyakit kaki gajah, filariasis. Ya, ya itu ya untuk data lingkungan. Kemudian data perilaku. Perilaku tidak menggunakan masker. Ya. Sehingga banyak kasus meningkat COVID. Kebiasaan merokok. Ya, betul, kebiasaan BAB sembarangan misalnya. Sembarangan. Kan? Kebiasaan merokok. Ya. Oke, itu nafsa itu kan ada. Ya, itu data perilaku ya. Ini kok ada garisnya ya? Dari saya tadi. Ya, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Yaitu untuk data-data yang menurut Bloom ya. Nah, ini ada data dasar untuk pendekatan sistem. Misalkan
ada input atau masukan, data kegiatan rumah sakit, data keadaan penyakit pasien, inventaris rumah sakit, fasilitas rumah sakit, data ketenagaan, kemudian prosesnya meliputi ada perencanaan, ya, dan seterusnya, pelaksanaan, pengawasan, kendalian. Nah, keluarannya atau outputnya ini adalah program peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Nah, ini kalau dari sisi sistem, ya, jadi dari input tadi adalah data-data kegiatan rumah sakit itu disimpan dalam basis data, ya, simpan dalam tadi basis data, ya. Lalu dari basis data itu diolah, kemudian akan menghasilkan keluaran. Ya, ini ada input, proses, dan output, dan nanti dari hasil keluaran itu akan menghasilkan umpan balik. Ini sama untuk input. Jadi input ini biasanya sekumpulan data masih mentah, kemudian dilakukan proses pengolahan data sehingga akan menghasilkan output berupa informasi. Nah, informasi ini membutuhkan umpan balik. Ini output yang dikembalikan ke anggota organisasi untuk membantu mengevaluasi atau memperbaiki dari output yang dihasilkan tadi. Nah, tadi kalau sudah disampaikan data yang baik itu seperti apa. Nah, di sini juga disampaikan informasi yang baik dan lengkap menurut Parker. Di informasi yang baik dan lengkap itu yang pertama adalah ketersediaan. Jadi informasi itu tersedia dan dapat diperoleh oleh pihak yang akan menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah mudah dipahami. Informasi mudah dipahami oleh pengambil keputusan untuk kepentingan rutin maupun strategis. Kemudian relevan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, dan bermanfaat. Bermanfaat artinya informasi disajikan dan memungkinkan untuk dimanfaatkan secara optimal bagi organisasi. Kemudian yang kelima adalah tepat waktu. Jadi kalau informasi itu terlambat, ya, atau lama, ya, itu pengambilan keputusannya itu juga akan kurang baik, ya, terutama untuk keputusan yang krusial, ya, atau membutuhkan waktu yang segera. Nah, makanya dengan adanya basis data ini bisa memenuhi syarat informasi yang baik ini, terutama untuk tepat waktu. Kemudian reliable, ya. Artinya menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi, ya, pada informasi yang disajikan. Jadi dari sumber yang kebenarannya dapat diandalkan.
Jadi kalau informasi itu tingkat kepercayaannya rendah, itu untuk pengambilan keputusan juga jadi kurang bagus juga ya. Karena tingkat kepercayaannya rendah tadi ya. Jadi kalau saat ini banyak sekali ya informasi yang sangat cepat, tapi belum tentu reliable ya, atau dapat dipercaya. Ya, sehingga contohnya sekarang banyak hoax ya yang ada di sekitar kita ya. Jadi karena cepatnya informasi ini tersebar, tapi tingkat kepercayaannya itu rendah ya. Karena tidak melalui proses verifikasi itu. Yang akurat, terhindar dari kesalahan dan kekeliruan ya. Nanti ini yang akan mengakibatkan munculnya hoax tadi karena adanya kesalahan dan kekeliruan ya. Sehingga informasi itu sendiri jadi kehilangan maknanya atau jadi kurang bermanfaat. Kemudian konsisten ya. Konsisten ini sebagai dasar dalam pengambilan putusan. Hingga informasi ini tidak kontradiktif di dalam penyajiannya. Oke, ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita akan masuk ke database management system. Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Apa perbedaan antara basis data dengan sistem manajemen basis data atau database management system? Ada nggak yang tahu perbedaannya? Silakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau misalkan database itu kan tadi merupakan kumpulan data-data yang terkait dan terorganisasi. Kalau misalkan database management system berarti sistem manajemen database, berarti kalau bedanya, kalau database itu adalah kumpulan datanya, kalau misalkan si DBMS ini adalah sistem yang manajemen yang memanfaatkan database tersebut, seperti itu, Pak. Ada yang pendapat? Mbak Lila? Atau ada yang punya pendapat lain? Silakan. Sudah sependapat, Pak. Sistem yang mengatur database. Sistem yang sama ya, berarti. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak.
Jadi sepakat ya? Semua dengan pendapat tadi? Lila. Iya, Bapak. Yang lain? Bentar ya. Suaranya hilang ya? Sik mocon. Kono nek kok aku mbegak ora buka iki. Aku karena sering di rangke masuk makanya untuk mudeng database. Kok suaranya ada suara Bu Afiah ya? Oh iya sorry. Pak Satya. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, ini pengertian database management system atau sistem manajemen basis data, yaitu kumpulan program yang mengelola struktur database dan mengontrol akses data yang disimpan dalam database. Arti database menyerupai lemari arsip yang sangat terorganisir dan lebih kuat. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa DBMS ini adalah yang mengontrol akses atau mengontrol
database itu sendiri ya. Jadi sebuah program atau software perangkat lunak yang mengelola basis data. Jadi bedanya tadi tentunya kalau basis data itu kumpulan data-data yang saling terhubung ya. Nah, DBMS ini adalah software yang mengelolanya, software atau perangkat lunak yang mengelola basis datanya itu sendiri. Nah, ini gambarannya. Jadi ini dari pengguna ini menghasilkan data-data ya, akan input data pasien, riwayat penyakit, dan lain-lain. Nah, ini akan masuk ke dalam database manajemen sistem ya, dikelola dari komputer ini masuk ke DBMS atau database manajemen sistem, sistem manajemen basis data. Nah, ini DBMS ini akan mengelola ya, struktur dari basis data itu sendiri. Tadi ada metadata, ada data pelanggan atau data pasien, ada data tagihan, ada data layanan. Nah, nantinya data ini akan dikirim ke end user atau pengguna terakhir. Ini akan dikembalikan lagi dan bisa diakses oleh pengguna. Ini yang akan mengontrol masuk keluarnya basis data itu. Nah, ini karena data itu penting ya, bagi informasi ya, sebagai bahan baku penting, maka harus memiliki metode yang baik. Data itu bisa diakses secara lebih efisien dan efektif. Kemudian ini jenis-jenisnya ya. DBMS ini ada beberapa produk. Ini ada Microsoft Access, kemudian ada Microsoft SQL Server, ada IBM, MySQL, Oracle, dan lain-lain. Ini enggak perlu dihafalkan Bapak Ibu karena banyak sekali produk ini hanya merek saja. Ya, dan setiap produk ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini yang paling sederhana, makanya tadi kita bisa gunakan Microsoft Access. Kemudian pendekatan basis data ini kalau menggunakan database management system, ini ada dua aplikasi utama. Yang pertama adalah data definition language ya. Ini untuk mendefinisikan database itu sendiri ya, jadi untuk membuat database, menamai database itu adalah data definition language. Kemudian ada data manipulation language ya. Ini untuk manipulasi basis data ya, misalkan menambahkan data, memperbarui data, mengambil data, kemudian menghapus data. Nah, jadi data definition language ini adalah isinya perintah-perintah yang digunakan basis data untuk mendefinisikan skema dan subskema basis data itu sendiri. Kemudian kalau data manipulasi ini perintah-perintah untuk memanipulasi data.
yang prosedural untuk menentukan data apa, bagaimana cara mendapatkannya, ada yang prosedural yang diperlukan. Nah, jadi kalau secara dalam itu sebenarnya ada bahasanya sendiri untuk memerintah basis data, Bapak Ibu. Ini contohnya, ini adalah bahasa basis data untuk mencari data mahasiswa. Misalkan untuk mengetahui data mahasiswa ini bahasanya seperti ini, tapi bahasa ini bisa dikemas oleh aplikasi. Jadi yang terlihat itu sebenarnya kita hanya klik tombol dalam aplikasi, tapi sebenarnya isinya adalah bahasa ini, Bapak Ibu. Bahasa perintah untuk menampilkan atau mengambil data di buah basis data. Nah, ini bisa saya contohkan. Nah, di sini saya sudah mengakses sebuah basis data. Nah, ini namanya, sebentar ya, Bapak Ibu, mohon izin. Halo, Bapak Ibu, apakah sudah muncul tampilan? Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kelihatan. Nah, ini adalah tampilan database management system. Mereknya adalah MySQL. Nah, MySQL ini bisa diakses dengan aplikasi SQL Yoke ini. Nah, untuk mengakses saya contohkan ya, ini untuk saya akan mengakses data mahasiswa, misalkan profesi mes. Saya akan melihat NIM, Nah, saya akan memilih NIM atau kode mahasiswa, nama mahasiswa dari database sistem informasi akademik. Dengan kriteria
Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Hasna Rahmita Dewi, betul ya? Ada nggak? Halo? Halo? Halo, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Betul nggak ya data ini yang muncul? Hasna Parmita Dewi. Saya salah kode-kode. Beda kelas kalau Pak. Nah, nggak ada ya? Jadi mungkin salah. Sistem data pelajaran. Kalau ini? Kila, nggak ada ya? Oke, mungkin ini untuk contoh aja ya. Jadi sebenarnya dalam permintaan data di sebuah basis data ini menggunakan tadi ini data manipulation language atau bahasa untuk memanipulasi database ya. Jadi di sini saya menggunakan select untuk mencari data dengan NIM dan nama mahasiswa dengan kode prodi ini dan tahun angkatan 2021. Saya akan muncul. Nah, dari perintah ini diwakilkan oleh aplikasi ya. Jadi kita tidak perlu melakukan perintah ini untuk mencari data mahasiswa misalkan. Nah, ini
untuk data pasien juga sama. Jadi kita sebenarnya kalau ngeklik aplikasi misalkan SIM RS dalam suatu rumah sakit, itu sebenarnya isinya di dalamnya adalah perintah-perintah untuk mencari dalam basis data contohnya seperti ini. Kemudian ini ada contoh lagi untuk aplikasi yang paling mudah, yang sering kita temui di komputer kita, itu namanya aplikasi Microsoft Access. Kalau di komputer Bapak Ibu ada Microsoft Access, nah itu kalau dibuka nanti seperti ini tampilannya. Nah ini untuk membuat basis data secara sederhana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat tabel di sini. Nah ini bedanya apa dengan Excel Bapak Ibu? Kalau di Excel itu bukan basis data, tapi spreadsheet. Ya, jadi apa namanya datasheet atau data-data yang ada dalam suatu tabel. Tapi kalau basis data, contoh ini database management system untuk Microsoft Access, kita di sini bisa membuat tabel. Tabel ini kita bisa, sudah muncul ya Microsoft Access-nya ini? Sudah, Pak. Nah, di sini kita bisa membuat tabel dengan kriteria tertentu. Jadi kita bisa membuat ID, ya. Kita bisa desain, ya. Kita namai misalkan pasien. Nah, kita di sini bisa atur. Nah, ID ini untuk tipenya nanti apa? Misalkan auto number ini berarti nanti akan memberi nomor secara otomatis. Atau kalau short text nanti kita harus menginputkan sebuah teks ya. Kamu lupa sih? Kita pilih auto number, kemudian misalkan nama pasien, kita bisa pilih short text dan kita bisa atur panjang maksimal dari nama pasien ini berapa, misalkan 50 saja, 50 karakter. Jadi kalau nanti lebih dia tidak bisa terbaca. Kemudian kita bisa pilih gunakan misalkan golongan darah ya. Darah. Ini tipenya kita bisa pilih pilihan, kita pilih lookup wizard, kemudian kita pilih entry sendiri nilainya, ini kita pilih A, B, C, U. Nah, ini kemudian nanti contoh tampilannya seperti apa? Kita bisa klik di klik view ini, kita pilih data sheet view. Nah, ini misalkan satu nama pasien Andi, golongan darah. Nah, ini muncul pilihan di sini. Kita pilih A, B, atau dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa selain buat tabel, membuat query. Query itu adalah perintahnya tadi, perintah untuk database itu sendiri. Jadi kita dari tabel pasien ini akan kita tampilkan semua atau enggak, dari semua atau enggak. Dan di query ini kita juga bisa memanipulasi, misalkan untuk umur kita ambil dari tanggal lahir, seperti itu kita bisa lakukan di sini query.
Lalu dari query ini kita bisa buat form juga. Form ini nanti isinya adalah hasil dari query tadi, query yang kita buat. Nanti form ini isinya untuk pendaftaran. Kita view. Ini secara mudah, jadi menggunakan akses ini kita bisa praktek membuat sebuah database, sebuah basis data. Jadi dengan form ini kita bisa melakukan pengisian dan kita bisa edit desain ini untuk menambahkan data. Kita bisa tambahkan tombol untuk edit data. Nah, ini tipenya masing-masing. Kalau label ini untuk memberikan tulisan, nah, kalau button ini untuk tombol. Jadi misalkan untuk form ini kita mau buat tombol edit. Jadi kita klik yang tombol ini, ya, misalnya button. Kemudian nanti kursornya akan berubah. Nah, di sini kita bisa buat tombolnya. Nah, kita bisa pilih ini tombolnya nanti untuk apa. Misalkan untuk record operation, ya. Jadi nanti ya kita akan apa ini? Add new, buat baru. Next untuk kemudian satu lagi untuk hapus. Kita pilih delete. Nah, misalkan ini, dan kita lihat tampilannya seperti apa. Untuk hapus, nggak hilang, datanya kosong. Di tabel juga jadi kosong nih, terhapus. Kita kembali ke form untuk tambah baru. Karena ID tadi auto number, jadi kita nggak perlu isi, tinggal kita isikan nama aja. Kita cek di tabel. Ini kita perlu refresh dulu. Nah, ini sudah masuk. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan terkait dengan contoh penggunaan aplikasi? Masih mendalami, Pak. Baik, biar lebih mendalami, bagaimana kalau ini dibuat tugas saja, Bapak Ibu? Waduh, rumit itu kelasnya kelas Pak Setia, Pak. Kalau Ya, ini mudah loh, Bu. Mudah ini. Dengan apa Microsoft Access ini sangat mudah ini. Ini bisa ini. Bapak Ibu semua bisa ini membuatnya. Mudahnya buat Mas Setia itu kalau buat komputer, Pak. Nanti bisa, Pak. konsultasi Japri ya, Pak. 180. Gimana Bapak Ibu? Kelompok aja kalau gitu. Kelompok nih. Ya, Tugas kelompok ini satu kelompok. Berapa orang biasanya? Sudah ada kelompok belum gitu untuk? Sudah ada kelompok, Pak. Ada nggih.
Kalau sudah ada ini nanti coba buat database sederhana menggunakan akses ya untuk data pasien. Ya, data pasien monggo nanti isiannya sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu apa isiannya. Sesuai pengetahuan adik-adik sama kakak-kakak, Pak. Kalau ibu-ibu. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Ibu-ibu dan anak-anak. Ini kakak-kakak mana ini kakak-kakak ini? Itu ya. Jadi supaya kita tahu proses apa di dalamnya. Jadi nanti paling tidak database ini terisi data pasien, ada data pasien nanti identitas atau apa. Nah, syukur-syukur kalau ada yang mau improvisasi, ada data riwayat penyakitnya, di sini ada tabel catatan medis atau apa atau asuhan perawatan. Nah, itu lebih bagus lagi. Dan Microsoft Access ini tutorialnya banyak sekali di internet. Sudah dari dulu ada dan tutorialnya banyak sekali. Jadi menurut saya kok ini mudah untuk dipelajari ya, daripada yang tadi atau mau yang SQL tadi. Microsoft Access dulu kayaknya Pak. Access ya. Kakak kita cocok terus. Baik Bapak Ibu, karena ini juga sudah jam 12 lebih ini. Nah, saya harap ini bisa masuk ya, dan cukup banyak ini sebenarnya materinya. Nanti tadi slide-nya belum semuanya selesai, jadi saya kirimkan nanti bisa dilanjutkan. Tapi intinya juga sama sih. Mengenai apa itu database management sistemnya, tapi secara praktisnya itu tekniknya ya seperti tadi, intinya adalah softwarenya. Jadi database management system itu adalah aplikasinya yang digunakan untuk mengelola basis data. Untuk mengelola basis data. Oke. Akan ini saya kirim ke chat ini atau ke siapa atau ke PJ aja? PJ Pak, bukan Pak. Bukannya ya, tadi yang WA tadi ya? Iya Pak, betul. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, ada pertanyaan? Belum kita akhiri? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, mungkin ini perlu screenshot nggak? Atau yang screenshot? Sudah Pak, tadi Pak. Oh, sudah ya? Yeah. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara semua ya. Kita tadi sudah pelajari tentang basis data dan sistem manajemen basis data. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Mungkin itu dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.